Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika yang semoga selalu dilimpahi rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terus berusaha untuk menghadirkan diskusi lintas agama antara Islam dengan agama di luar Islam dari sumber API, yaitu Apologetika Islam Indonesia, yang insya Allah dapat memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Baiklah sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika, jika suka dengan acara channel ini, jangan lupa bantu kami untuk subscribe, like, share dan komen, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Semoga kebaikan sahabat Filah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal jariah. Mari kita dengarkan tanya jawab, debat dan diskusi berikut ini. Selamat mendengarkan. Jazakumullah khairan katsiran, syukron. Roh ini atau yang tidak terdefinisi ya, disebut roh kebenaran, bahkan dikatakan dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Sedangkan yang dimaksud oleh Al-Quran jelas-jelas Nabi Muhammad terlihat, mengenal juga, dunia juga menerima. Banyak teman-teman muslim kan di dunia ini. Oke. Nah, ditambah lagi di ayat yang berikutnya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah ini kan sudah berbeda lagi, di mana orang Kristen mengatakan penghibur ini yaitu Roh Kudus. Tetapi dalam pengertian muslim yang disebut Roh Kudus ini ya Jibril. Sama seperti peristiwa pada waktu bertemu Siti Maryam kan, yang dimaksud Rohul Kudus ketemu dengan Siti Maryam ini kan Jibril, malaikat Jibril. Dikatakan di dalam Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini sudah beda konteks. Yang dimaksud oleh Al-Quran adalah menubutkan seseorang, tetapi yang dimaksud oleh Yohanes itu bukan seseorang. Karena dikatakan di sini penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Artinya dia hidup. Begitu. Jadi sudah clear di sini ya. Artinya ketika mencocokkan ya itu sudah berbeda konteks. Jadi nggak bisa kemudian dicocokkan, bahkan sangat kontra sekali. Yang satu fisik bentuknya manusia, yang satu bukan. Itu saja tanggapan saya Bang Suma. Jadi baik. Saya rasa nggak perlu digabung-gabungkan lah begitu. Baik. Bukan menggabungkan. Agama Kristen ini adalah hasil upaya pembelokan pengajaran Nabi Isa. Bukan menggabungkan. Kristen ini, agama Anda itu adalah agama yang dihasilkan dari hasil tipu daya. Itu dulu. Sekarang Anda membawa data Yohanes 14 nomor 26. Coba kita cari benang merah keakuratan pengakuan ini. Apa dikatakan oleh Yesus? Katanya, seorang tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ini aja Kristen udah keok di sini. Keok Kristen di sini. Ini mencret tepung kalau saya tanya orang Kristen di sini. Benarkah Roh Kudus itu bekerja kepada orang Kristen dengan mengajarkan segala sesuatu? Kalau saya tanya orang Kristen, Roh Kudus mau mengajarkan batasan menikahi wanita itu usia berapa? Mencret. Kalau saya tanya bagaimana hukum waris di dalam agama Kristen menurut Roh Kudus, kalau Anda di NT apa? Mencret. Jangan kemudian Anda percaya diri dengan mengatakan sudah dia tidak. Kristen agama yang dihasilkan dari pembelokan ajaran Nabi kami Isa alaihissalam. Itu yang betul. Itu satu. Yang kedua, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan datang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang satu.
mengajarkan sunat, mengajarkan ini dan itu, mengajarkan ini dan itu. Ajaran yang muncul di Al-Quran dengan ajaran yang ada pada Yesus sama. Tapi ajaran yang ada pada Yesus dan ajaran yang ada pada Kristen hari ini tidak sama. Ayo, dia akan mengingatkan apa yang telah kukatakan kepadamu. Di mana Yesus pernah mengatakan sembahlah aku? Tak ada. Tapi Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Yesus mengatakan, Nabi Isa mengatakan, "Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum." Pernah enggak Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu menyembah kepada Bapa? Pernah enggak Paulus mengajarkan, wahai orang-orang Kristen, sembahlah kepada Bapa sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kaumnya, sembahlah Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu? Tak pernah. Padahal Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Jelas itu. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang diterangkan oleh Yesus di sana? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Al-Quran mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Sedangkan Yesus mengajarkan apa? Paulus mengajarkan apa? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus itu, dia adalah yang datang sebagai manusia yang tadinya adalah Tuhan itu sendiri. Di mana tertulis? Filipi 2 nomor 6, Kolose 2 dan seterusnya. Sedangkan katanya, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka ketika Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, orang-orang Yahudi keturunan daripada murid Yesus, ketika mereka membaca Al-Quran, maka apa yang tertuang kepada mereka di zaman nenek moyang mereka ketika Nabi Isa datang, itu mereka diingatkan kembali. Oh, dulu ternyata ada seorang Nabi datang di tengah-tengah kita bernama Nabi Isa yang mengajarkan menyembah kepada sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi ajaran Kristen melalui Paulus itu tak ada. Itu kebohongan yang pertama. Kebohongan yang kedua, camkan baik-baik. Di uraian saya tadi, Yesus mengatakan, Nabi Isa mengatakan dan mengabarkan kepadamu sosok yang datang setelahku bernama Nabi Muhammad. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Mana dalilnya? Di dalam Al-Maidah yang tadi, kitab yang mengajarkan kepada keselamatan. Dengan kitab itu jugalah akan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Ketika Yesus mengatakan bahwasanya roh kebenaran yang datang setelah dia, bukan dia sendiri. Sedangkan yang datang kepada Kristen, menurut Paulus, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus itu sendiri. Kebohongan kedua, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Saudara mengatakan roh itu bukan manusia, maka tidak bisa roh kebenaran yang datang manusia. Tetapi roh kebenaran itu yang datang adalah siapa? Yesus. Gak salah tuh. Yesus mengatakan, aku harus pergi sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Jadi dia harus pergi. Maka yang datang wajib bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus, Yesus. Tapi dalam bentuk roh katanya. Tuh. Kalau yang datang itu adalah Yesus itu sendiri, dan Yesus dalam bentukan roh,
Jasadnya kemana, Cak Ayu? Bukankah Yesus sendiri mengatakan bahwa aku harus pergi dan yang datang setelahku adalah roh kebenaran? Sedangkan yang disebut dengan roh ini adalah manusia. Kita semua ini adalah makhluk roh. Kita semua ini adalah makhluk roh. Siapa bilang kita ini bukan makhluk roh? Kita ini semua makhluk roh, cuman punya biologis, dibungkus oleh biologis fisik. Maka roh kita itu kemudian beraksi melalui pergerakan fisik. Kita ini makhluk roh, siapa bilang bukan? Kita ini makhluk roh. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Roh siapa yang ada pada diri kita? Roh Tuhan. Roh siapa yang ada pada diri Yesus? Roh siapa ya? Roh siapa yang ada pada diri Yesus? Roh Tuhan. Berarti Bang Suma dan Yesus sama-sama roh Tuhan. Sederhana untuk jadi waras itu, sederhana. Kembali kepada tema, 30 detik. Jadi kata Yesus, yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Yang datang setelah dia roh kebenaran. Roh kebenaran itu datang kemudian. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh Kudus itu datang setelah Yesus. Siapa Roh Kudus itu? Malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Yesus yang datang kepada Paulus. Kebohongan yang sangat luar biasa. Makanya antara pesan Yesus dan ajaran Paulus itu berbeda, bertentangan 4.600,70 mil perbedaannya antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Kalau Rasulullah Muhammad SAW berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, itu justru lebih dekat kepada pengajaran Yesus. Artinya Kristen ini adalah buah karya dari orang-orang Farisi yang minta oleh Yesus agar diwaspadai. Di Al-Quran, ketika Nabi Isa alaihissalam, orang-orang ahli Taurat membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Hasil dari makar mereka inilah muncul agama Kristen. Itu jelas. Silakan. Ya, mohon maaf nih Bang Suma. Iya, nggak apa-apa, silakan Bang, santai aja. Menyebut kebohongan jadi nggak enak. Ya nggak apa-apa, itu fakta. Itu fakta. Ada gini. Iya, silakan. Yang disebut kebohongan menurut Bang Suma, Nabi Isa menubuatkan Nabi Muhammad atau Yesus menubuatkan Nabi Muhammad? Yang mana yang disebut kebohongan? Kebohongan itu ketika Yesus menubuatkan roh kebenaran, tapi ada pendiri agama justru mengaku didatangi oleh Yesus. Itu kebohongan. Aku akan pergi, yang datang setelahku bukan aku, tapi roh kebenaran. Mengaku yang datang kepadanya Yesus. Itu kebohongan. Kebohongan. Itu kebohongan, jelas itu. Maksudnya tentang pengakuan Paulus. Sekarang menurut menurut saudara Bro Admin, berdasarkan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 14, Yohanes 16, yang datang setelah dia terangkat ke langit, roh kebenaran atau Yesus itu sendiri? Bukan. Saya nggak masuk ke situ. Lalu masuk ke pembahasan Paulus. Begini. Tadi kan saya juga kan berbicara kebohongan kan? Iya. Bang Suma menyebutkan Yohanes 14:26 tentang nubuatan roh kebenaran, dan satu lagi ayat Al-Quran tentang menyebutkan nubuat tentang Nabi bernama Ahmad atau Muhammad. Yes. Tentang pernyataan bahwasanya Isa menubuatkan Nabi bernama Ahmad dan Muhammad sudah pasti bukan kebohongan. Yes. Tetapi pernyataan yang mengatakan keluar dari mulut Bang Suma sendiri, Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, itu adalah sebuah kebohongan. Karena tidak.
Bukan itu. Kenapa tidak disebut kebohongan, sementara secara teks sendiri tidak satupun yang mengatakan Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Kecuali pernyataan di dalam Al-Quran itu benar, Nabi Isa menubuatkan Nabi bernama Ahmad. Itu nggak mungkin kebohongan. Jadi gini loh maksudnya. Itu tidak mungkin kebohongan. Dan yang kebohongan itu yang saya katakan tadi, Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Tapi ada pendiri agama mengaku yang datang setelah Yesus terangkat adalah Yesus. Itu kebohongan. Sekarang makanya saya tanya kepada saudara, menurut Yesus dalam Yohanes 16 dan Yohanes 14, dia harus terangkat ke langit. Sebab kalau dia tidak terangkat, maka roh kebenaran itu atau penghibur itu tidak datang, atau Roh Kudus itu tidak datang. Nah sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit, Yesus yang datang kembali atau bukan Yesus? Silakan. Ya, saya jawab. Soal Paulus, betul. Kalau Bang Zuma menganggap itu sebagai kebohongan, oke, enggak apa-apa. Tapi tolong dijawab pertanyaan saya, bahwasanya pernyataan Bang Zuma tentang Yesus menubuatkan Nabi Muhammad itu sebuah kebohongan atau bukan? Itu bukan sebuah kebohongan. Bahwa Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran, penghibur setelah dia, itu adalah sebuah kebenaran. Dialah Nabi Muhammad. Tapi yang merupakan kebohongan adalah Anda oknum yang mengaku utusan Yesus bertemu dengan Yesus di padang gurun. Itu kebohongan. Oke, Bang Zuma, kenapa pernyataan Isa menubuatkan seorang nabi bernama Ahmad tidak disebut kebohongan? Loh, karena faktanya memang yang datang setelahnya adalah Nabi Muhammad. Fakta itu. Karena ada ayat tertulis demikian, betul. Oke, nah sekarang kenapa Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus, sementara Yesus menubuatkan yang datang setelah dia bukan Yesus? Iya Bang Zuma, soal Paulus tadi saya sudah jawab. Boleh Bang Zuma menganggap itu suatu kebohongan, silakan. Ya sudah. Berarti kalau itu kebohongan, berarti yang benar menurut Yesus yang datang setelah dia adalah Nabi Muhammad. Selesai perkara kan? Ya, sudah selesai perkara Paulus, sudah selesai ya. Sekarang perkara pernyataan Bang Zuma yang dari tadi mengatakan Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Iya. Itu kebohongan atau kebenaran? Bukan, itu kebenaran. Itu kebenaran. Buktinya apa? Buktinya yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Itu bukti dulu, bukti pertama itu. Yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Bukti yang menguatkan, kita lihat. Sebelum lari ke Nabi Muhammad, bukti yang menguatkan, Matius 24. Pada waktu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini atau Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias dan Nabi palsu akan muncul. Mereka mengadakan tanda-tanda, dahsyat, mukjizat, sehingga kemungkinan orang-orang pilihan pun akan tertipu. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab apa kata Yesus? Seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Yesus yang kedua, kedatanganku yang kedua. Berarti Paulus sudah membohongi Anda selama 2000 tahun. Karena Yesus datang nanti ditandai cahaya bersinar dari timur sampai ke barat, dan itu diajarkan oleh roh kebenaran menurut Al-Quran, bahwa Nabi Isa nanti datang sebagai tanda kedatangan hari kiamat di akhir zaman. Berarti Yesus pesan yang datang setelahku itu, sebelum datang kedatanganku yang terakhir, ada sosok penolong, ada sosok penghibur, bukan aku. Kalau yang datang setelah aku adalah aku, lalu kemudian aku lagi nanti yang datang ke akhir zaman, berarti kedatanganku yang di akhir zaman itu adalah kedatangan yang ketiga.
Kedatangan keduaku kepada penyesat. Padahal dia berpesan, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu, apabila ada orang berkata, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Lihat ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan kilat memancar dari sebelah timur, terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kedatangan Anak Manusia untuk yang kedua. Berarti mau tidak mau, yang dimaksud roh kebenaran adalah manusia, bukan yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kalian itu untuk menyembah kepada manusia. Bukan. Justru Yesus mengatakan jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti itu ditandai oleh cahaya. Berarti yang datang setelah Yesus roh kebenaran yang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya. Mana kebohongannya? Oke, Bang Suma. Saya kembali ke topik topik pertama yang tadi Bang Suma sampaikan. Dan soal Paulus, oke, saya ikutin saja. Maksudnya kalau Bang Suma bilang Paulus berbohong atau apa, ya enggak apa-apa. Itu kan sudut pandangnya Bang Suma. Saya tetap kembali ke pernyataan Bang Suma. Begini, Nabi Isa menubuatkan seorang nabi bernama Ahmad itu adalah kebenaran. Apa buktinya? Ayat Al-Quran. Misalnya di tadi Asyaf ayat 6. Ya. Pernyataan Bang Suma yang berikutnya, Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, itu dianggap sebuah kebenaran atau kebohongan? Jika kebenaran, apa buktinya? Buktinya Yesus tidak pernah datang. Yang datang adalah roh kebenaran. Roh kebenaran ayatnya sudah kutunjukkan. Kalau Anda mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan roh itu adalah harus roh, Anda keliru. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan roh kebenaran itu adalah nabi. Mana buktinya? 1 Yohanes 1 nomor 1. Itu dulu. Lalu bukti yang paling akurat kemudian adalah Nehemia 10. Coba kita lihat di dalam Nehemia 10 tuh, bahwa yang dimaksud dengan roh kebenaran itu adalah nabi. Di dalam Nehemia 9 nomor 10 dikatakan begini, bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Masih belum jelas bahwa yang dimaksud roh di situ adalah seorang nabi? Saya ulang, Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti roh kebenaran yang datang dari Bapa adalah seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Seperti yang Anda imani dari Bapak Paulus si pembinasa keji itu. Itu buktinya. Kalau Anda mana buktinya? Saya kasih bukti. Nehemia 9 nomor 30. Kalau masih kurang, ku bacakan lagi. Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa. Ketika roh itu yang ada pada Musa diambil sebagian, lalu ditaruh di atas ke-70 orang-orang itu. Ketika roh yang diambil dari Musa itu hinggap pada mereka, maka kepenuhanlah mereka seperti seorang nabi. Jadi ketika roh Musa, roh Tuhan yang ada pada diri Musa diambil sebagian, diletakkan kepada Harun, maka Harun terlihat seperti nabi. Kenapa? Karena roh Tuhan ada pada dirinya. Sedangkan roh Tuhan itu adalah roh kebenaran. Pengakuan Musa di dalam Bilangan 11 nomor 29. Camkan, Anda baca sendiri. Tetapi Musa berkata, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi disebabkan karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka, maka semua orang akan menjadi nabi.
Berarti roh kebenaran yang dimaksud ini sama dengan nabi. Terakhir, Anda baca Yohanes 3 nomor 34. Orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan kemudian memberikan rohnya di atasnya dengan tidak terhingga. Kenapa? Karena mereka semua adalah diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan cakupannya adalah kebenaran. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapapun, kata Yesus, yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas terhadapnya. Jelas. Jadi seorang nabi, kepadanya roh kebenaran. Ketika seorang nabi itu datang roh Tuhan, seorang manusia datang roh Tuhan kepadanya, maka orang tersebut menjadi nabi. Maka yang datang setelah Yesus jelas nabi, sebab di situ ada roh kebenaran. Kalau berbicara mengenai roh kebenaran, berarti itu roh dari Tuhan. Berbicara dengan roh kebenaran yang hinggap kepada manusia, maka otomatis orang itu akan menjadi seorang nabi. Ingat yang saya katakan tadi, 1 Yohanes 4 nomor 1. Apa yang tertulis di sana? Kubacakan kepada saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Allah atau bukan. Sebab banyak suara noise yang tidak tahu diri. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tapi roh yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu berasal dari roh apa? Jadi jelas yang dimaksud roh kebenaran itu nabi. Berarti yang datang setelah Yesus adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus yang datang setelah Yesus. Kalau Yesus yang datang setelah Yesus, Yesus tidak usah pergi. Coba Anda baca pelan Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar yang engkau katakan, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Loh, kalau roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, ngapain repot-repot dia pergi? Gak usah kamu pergi Yesus, hidup aja sampai hari ini. Udah 2000 tahun usiamu hidup di dunia, merantau ke sana kemari mengajarkan kebenaran kalau kau itu Tuhan. Tapi tidak, dia mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi sebagaimana yang engkau katakan. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus menurut Al-Quran dan menurut Bible Anda itu adalah seorang nabi, bukan roh yang masuk ke setiap orang Kristen lalu kemudian kesurupan di gereja. Bukan itu. Oke, makanya ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus itu roh jahat. Apa buktinya yang datang kepada Paulus itu roh jahat? Baca Kisah Para Rasul 22. Ketika kemudian Paulus mendengarkan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal itu bukan Yesus, itu iblis. Apa buktinya dia iblis? Karena setelah Paulus mendengarkan itu, Paulus tiba-tiba buta. Tanda-tanda orang kerasukan roh jahat atau roh iblis buta. Baca pengakuan Yesus di dalam Matius 12 nomor 22. Tanda-tanda orang kerasukan roh jahat adalah buta. Fakta toh? Yesus mengatakan, waspadalah, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku dalam bilik, taimeong, atau sel penjara, atau kamar rahasia, atau bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku untuk yang kedua kalinya. Berarti kalau ada yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus, mau di padang gurun, mau dalam bilik, mau ketika dia sholat tahajud, mau ketika dia umroh, itu semua kata Yesus, jangan kau percaya, karena kedatanganku nanti yang kedua itu terakhir, setelah matahari ingin diterbitkan dari barat sampai ke timur. Sekian, saya kira itu, saudara. Silakan. Iya, Bang Suma. Mohon maaf nih, aku kembali lagi ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Di dalam pandangan orang Kristen kita tetap berpegang ya Yohanes 14:26, tetapi penghibur
yaitu Roh Kudus. Jadi penghibur di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus dalam catatan Yohanes 14:26. Ya, dan saya tetap tadi terima kasih tentang ayat-ayat yang lain yang disebutkan.